musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au huduru iqamatiha. Bergabung dengan mereka dalam hari raya mereka, atau membantu mereka untuk merayakannya, atau mengucapkan selamat terhadap mereka ketika hari raya mereka, atau hadir dalam perayaan mereka. Maka ini termasuk toleransi yang kebablasan, termasuk wala, sikap loyal kepada orang kafir yang dilarang dalam syariat. Dan Allah telah mensifatkan orang-orang yang beriman kepadanya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Dalam surat Al-Furqan ayat 72, di antara sifat mereka adalah walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak ikut menyaksikan kepalsuan. Jemaah sekalian, banyak ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini adalah annahum la yahduruna a'yadal kufar. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir. Jadi ini diantara sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 72. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika seseorang menghadiri perayaan mereka, maka kehadirannya itu sama dengan menyetujui. Sama dengan menyetujui. Seandainya hatinya benar-benar menyetujui, dan yang dia setujui itu adalah perayaan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka itu sampai membatalkan Islamnya. Contohnya apa? Perayaan Natal. Natal itu adalah perayaan hari lahir seorang nabi bagi kita, tapi bagi mereka anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu kan hakikat Natal bagi kita, betul beliau seorang nabi. Tapi mereka merayakan hari lahir beliau, Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, bukan atas dasar keyakinan beliau sebagai seorang nabi, tapi telah lahir anak Tuhan atau Tuhan yang mereka sembah. Jadi Natal itu adalah kesyirikan dan kekufuran dalam ajaran Islam. Maka tentu tidak boleh seorang muslim untuk ikut merayakannya atau hadir dalam perayaannya, ataupun sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hari raya Natal. Kenapa? Karena itu semuanya mengandung makna persetujuan. Itu mengandung makna persetujuan. Dan seorang muslim ketika dia melihat hal yang mungkar, apa yang harus dia lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisan. Dia berikan nasihat kepada mereka. Dia datangi mereka dan dia katakan, janganlah kalian melakukan perayaan ini. Janganlah kalian menuhankan Nabi Isa alaihissalam, karena itu dosa kesyirikan dan kekufuran. Itu yang harus dia lakukan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Apa maksudnya dengan hatinya? Dia benci perbuatan mereka itu. Wa dzalika adhaful iman, itu sudah selemah-lemahnya iman, artinya dia benci saja, dia enggak menasihati mereka. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau dia enggak benci lagi, malah dia ikut bersama mereka, enggak ada lagi keimanan pada dirinya. Karena sekedar dia benci itu sudah selemah-lemahnya iman. Iya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja
yang diedarkan padanya khamar. Artinya walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Perhatikan jemaah sekalian, ini cuma khamar. Apalagi orang yang melakukan dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan kita semuanya sepakat. Kita nggak beda pendapat. Kalau ada orang dulu miskin, begitu dia jadi pejabat, sekarang dia kaya raya karena korupsi. Kita semuanya sepakat, tidak pantas kita mengatakan kepadanya, selamat, korupsi Anda berhasil. Gak ada yang mengucapkan selamat, semua mencela dia. Padahal dosanya tidak lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran, daripada meyakini telah lahir anak Allah. Dosa yang membuat Allah murka sampai langit, gunung-gunung, bumi hampir hancur karena ikut mereka takut kepada Allah. Mereka pun takut kepada Allah karena tahu Allah sedang murka. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Allah sebutkan di surat Maryam. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang punya anak. Kenapa langit, bumi dan gunung hampir hancur? Karena takut kepada Allah. Lalu kenapa belum hancur? Karena Allah menahannya. Jadi mereka takut kepada Allah karena tahu Allah benar-benar sangat murka saat mereka mengatakan Allah punya anak. Lalu kita mengatakan kepada mereka, selamat atas perayaan hari kelahiran anak Allah. Singkatnya adalah Natal. Bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Jadi nggak masuk akal jemaah sekalian. Kalau seorang muslim mengucapkan selamat, apalagi ikut serta dalam perayaan tersebut. Oleh karena itu, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tidak boleh kaum muslimin ikut merayakan ataupun sekedar ikut mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir. Walaupun hari rayanya tidak sampai mengandung kekafiran. Ya, banyak perayaan mereka, perayaan agama mereka, tapi tidak sampai tingkat kekafiran. Contohnya orang-orang Yahudi dulu, mereka merayakan tanggal 10 Muharram itu, hari selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Mereka jadikan itu hari perayaan. Kaum muslimin tidak ikut bergabung dengan mereka, tidak pula mengucapkan selamat. Malah Nabi SAW mengatakan, kami yang lebih berhak kepada Musa daripada mereka. Karena mereka nggak lagi ikut ajaran Nabi Musa. Justru umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana jemaah sekalian hari ini, kita lebih berhak kepada Yesus daripada orang Nasrani. Karena mereka tidak lagi mengikuti ajaran beliau yang asli. Yang mengikuti ajaran beliau yang asli hanya umat Islam. Di surat Al-Maidah ayat 72 kata Allah, wa qala al-masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus, berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Robku dan Rob kalian, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sama, kita sama-sama hamba. Yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Yang mengikuti ajaran Yesus itu hanya umat Islam. Andai boleh merayakan, kitalah yang lebih layak merayakan. Tapi nggak boleh. Tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Maka ulama sampai pada kata sepakat. Seluruh mazhab sepakat tidak dibolehkan ikut bergabung atau ikut bersenang merayakan atau sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, walaupun tidak sampai tingkat kekufuran, apalagi perayaan yang mengandung kekufuran. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah berkata,
Wa kama annahum la yajuzu lahum idharuhu fala yajuzu lil muslimin mumalatuhum alaih wala musa'adatuhum wala al-hudur ma'ahum bittifaqi ahli ilmi alladhina hum ahluhu. Sebagaimana tidak boleh bagi kaum musyrikin untuk menampakkan perayaan mereka, demikian pula tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu perayaan tersebut, menolong dan ikut hadir dalam perayaan itu berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Karena ada orang dianggap ulama tapi sebenarnya menyesatkan umat. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, ini ulama beneran maksudnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga berkata, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khasnya atau ciri khususnya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi nggak ada lagi perbedaan pendapat. Kalau ulama dahulu sudah sepakat, nggak boleh ulama berikutnya bikin pendapat yang baru. Tidak boleh. Kemudian beliau berikan contoh. Mithla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim. Fayaqul Aidun Mubarak alaik. Au tahna'u bihadzal id. Seperti seseorang mengatakan kepada mereka, selamat terhadap hari raya dan puasa mereka. Contohnya dia berkata, semoga hari raya ini menjadi berkah bagimu, atau semoga engkau bahagia dengan hari raya ini, dan yang semisalnya. Wa nahwahu. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Maka mengucapkan selamat seperti ini, andai orang yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, tetap saja itu adalah termasuk perbuatan yang haram, termasuk dosa besar. Di kesempatan yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga berkata, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maka termasuk kebablasan kalau atas nama toleransi kita ikut merayakan Natal misalkan, atau hari raya apapun yang dirayakan oleh orang-orang kafir, ataupun sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka.